Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Saudara-saudara hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah pagi hari ini kita mendapat kesempatan umur untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri setelah sebulan suntuk 30 hari kita menjalankan shaum Ramadan, dan hari ini kita kembali makan-makan dan kita isi sebelumnya untuk bersolat Idul Fitri dengan dilengkapi tausiah-tausiah. Saudara-saudara, ini tradisi yang diabadikan dalam Islam yang mendapat nama sholat Idul Fitri, sholat mengisi hari setelah Ramadan, pelaksanaan shaum 1 bulan. Saudara-saudara, tradisi dalam Islam seperti ini merupakan sesuatu yang bisa diberikan makna yang lebih jauh dan tidak terpaku kepada pelaksanaan ritual makhluk belaka. Hadirin sidang Jumat, khotib pada hari ini ingin menyajikan beberapa contoh kehidupan sebuah negara atau kekaisaran atau kekhilafahan. Pada Idul Fitri kali ini saya akan menyampaikan 2 contoh, 2 kekaisaran. Yang satu kekaisaran yang dimulakan dari abad sebelum Masehi, yakni sebelum lahir Nabi Musa, yakni zaman kuno. Ketika itu ada kekaisaran yang sangat legendaris dan fenomenal, yang efek daripada keberadaannya hari ini dirasakan oleh penghuni dunia sampai dengan abad ini, abad 21. Saudara-saudara, itu adalah kekaisaran Romawi kuno 753 sebelum Masehi sudah berdiri
sampai dengan 476 Masehi. Kekaisaran ini kekaisaran besar, bahkan boleh dikatakan terbesar di dunia ketika itu, dan berumur panjang. Namun ada batas, hampir 1250 tahun umur daripada kekaisaran Romawi kuno ini. Mengapa dianggap besar? Dianggap besar karena kekaisaran ini berada di 3 benua. Ada di benua Eropa, ada kekuasaannya di benua Afrika, dan ada di benua Asia. Katakanlah di benua Eropa, kalau kita melihat negara-negara yang tadinya masuk Romawi di abad modern ini, ada yang namanya Italia, kemudian ada Spanyol, ada Portugis, ada Prancis, ada Inggris, ada Belgia, ada Belanda, ada Jerman bagian barat, ada Swiss, ada Austria, ada Yunani, ada Kroasia, ada Slovenia, ada Rumania, Bulgaria, dan Bosnia. Zaman itu negara-negara ini belum ada. Adanya adalah Romawi kuno. Kemudian setelah jatuh berubah menjadi negara yang disebutkan tadi. Sekarang Asia melingkupi Asia Barat. Ada Turki bagian barat, ada Syria, ada Lebanon, ada Palestina atau Israel, ada Jordania. Kemudian benua Afrika bagian utara meliputi Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Saudara-saudara, begitu luasnya dan begitu meliputinya, yakni Eropa, Asia, dan Afrika, yang kalau diukur jumlah daripada luasan kekuasaan Romawi kuno itu mencapai 5 juta kilometer persegi. Sungguh sangat luas. Mengapa Romawi kuno dinyatakan kekaisaran terbesar? Padahal ada kekaisaran Cina yang sampai hari ini tidak terputus, masih ada. Cina hanya berada di 1 benua, tapi Romawi ada di 3 benua. Sebesar apapun kekaisaran dan peradaban Cina, belum bisa dikatakan terbesar karena liputannya hanya 1 daratan China. Kemudian mari kita masuk kepada bahasa apa yang digunakan. Kita sering, khususnya orang-orang hukum, selalu menggunakan istilah-istilah dengan bahasa Latin. Maka Romawi kuno menggunakan bahasa Latin. Namun dalam bahasa Latin yang digunakan oleh Romawi kuno ini ada bahasa, ada kastan. Satu bahasa Latin klasik digunakan oleh kaum elit.
kalau rakyat jelata tidak menggunakan bahasa itu. Kemudian untuk rakyat semuanya, rakyat umum, orang awam, itu menggunakan bahasa Latin umum, biasanya disebut vulgata. Bahasa Latin vulgata itu yang digunakan harian oleh rakyat, yang kemudian berkembang menjadi bahasa-bahasa Romawi seperti bahasa Itali, perkembangan daripada bahasa Latin umum atau bahasa Latin vulgata. Bahasa Itali, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Portugis, dan Rumania. Saudara-saudara, masa yang tidak singkat, 1250 tahun, 1 milenium seperempat, Kekaisaran Romawi selama itu mempunyai satu keistimewaan yang dapat kita himpun. Ada beberapa keistimewaan. Di Romawi, sistem hukum dan pemerintahan, hukum terorganisir dengan baik dan pemerintahannya efisien. Kemudian infrastruktur, jaringan jalan yang digunakan sangat luas, yang memungkinkan untuk berkomunikasi secara leluasa. Apalagi militer, sangat kuat. Tentara Romawi terkenal dengan kedisiplinan dan strategi, sehingga mampu mempertahankan wilayah yang luas seperti itu. Kemudian diplomasi dan integrasi budaya. Romawi kuno berhasil mengintegrasikan berbagai budaya di wilayah kekuasaannya, menciptakan persatuan. Kemudian ekonomi stabil. Wilayah Romawi kaya sumber daya alam, memiliki sistem perdagangan yang terus berkembang, yang dapat mendukung kemakmuran. Kemudian ancaman eksternal. Dalam menghadapi ancaman kekuatan luar, Romawi terus berinovasi dan memperkuat persatuan internal. Saudara-saudara, beberapa keistimewaan ini kita belum mendapatkan keistimewaan pendidikan di dalam itu. Romawi tidak kita temukan keistimewaan dalam pendidikan. Apa yang dimaksud oleh khotib tentang keistimewaan pendidikan? Di Romawi banyak orang pintar. Ini menandakan bahwa orang pintar itu orang elit. Pendidikan yang dilaksanakan di Romawi kuno terfokus hanya untuk orang-orang elit, orang-orang yang berkemampuan, orang-orang yang mempunyai kasta, yang menggunakan bahasa Latin kuno tadi atau Latin klasik. Selainnya tidak mendapatkan pendidikan yang sempurna. Sangat mungkin begitu hebatnya faktor kemajuan Romawi kuno, namun ada satu yang tertinggal. Ada orang yang cerdik pandai sampai sekarang dijadikan rujukan di bidang hukum dan lain-lain, namun inklusivitas pendidikan tidak ditemukan di Romawi. Yang terdidik hanya puncak. Kalau segitiga itu puncaknya saja.
dasarnya rakyat jelatanya, rakyat umumnya hampir tidak mendapatkan pendidikan. Itulah keruntuhan, penyebab utama, bukan karena ekonomi dan lain-lain yang disebutkan tadi, sehingga penyakit sosial terjadi yang dinamakan korupsi merajalela. Jadi hancurnya bukan karena korupsi saja, terciptanya itu karena tidak terjadi kesetaraan pendidikan. Romawi mampu bertahan karena kekuatan yang 6 tadi, namun ada satu prinsip, yakni pendidikan yang merata tidak terdapat di Romawi kuno, kemudian hancur, kemudian selesai, tidak ada bekas, menjadi negara-negara yang berdiri sendiri-sendiri. Kita tengok Eropa yang disebutkan tadi menjadi negara baru. Kita tengok Mesir, negara baru Afrika Utara. Kemudian Asia Barat menjadi negara baru. Saudara-saudara, ini satu contoh abad kuno sampai abad awal daripada penutup abad kebangkitan, yakni 400 sampai 500 tahun setelah Nabi Isa lahir. Kemudian ada satu contoh lagi, contoh yang tadi dalam awal kita katakan kekaisaran Ottoman yang terkenal dengan Khilafah Utsmaniyah, berdiri di penghujung abad pertengahan, yakni sekitar 1299, dan selesai kewujudannya, keberadaannya di awal abad modern 1923 Masehi. Saudara-saudara, dua contoh ini khotib sampaikan supaya ada perimbangan. Kekuatan Romawi kuno 1250 tahun kurang lebih, dan kekaisaran atau khilafah Utsmaniyah mencapai 600 tahun. Apa yang terjadi di dalamnya? Kalau secara geografis luasannya sama dengan Romawi kuno, 5 juta kilometer persegi. Kemudian kawasan yang dikuasai oleh Khilafah Utsmaniyah juga hampir sama, 3 benua, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, yang tadinya hampir sama dengan bekas Romawi kuno. Hanya bedanya, kalau di Eropa meliputi Yunani, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Hungaria, dan daerah-daerah di Laut Hitam dan Laut Aegea. Di Asia meliputi Anatolia, yang sekarang dalam zaman modern ini Turki modern. Kemudian wilayah Timur Tengah atau wilayah Afrika sama dengan zaman Romawi kuno, yakni Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Sudan sebagian. Kemudian Asia, Turki modern hari ini, termasuk Syria, Irak, Palestina, dan sebagian Arab Saudi. Saudara-saudara, kemajuan yang terjadi
sangat mirip dengan Yunani, Romawi kuno. Bahasa juga sangat tercipta bahasa yang campuran, ada Arab, ada Turki, tidak mampu menyatukan bahasa untuk membangun persatuan. Kemudian kekuatan yang dimiliki hampir sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh Romawi kuno. Lagi-lagi faktor pendidikan yang belum kita dapatkan di zaman Khilafah Utsmaniyah. Ini bukan berarti bahwa zaman itu tidak ada kemajuan pendidikan, namun yang terjadi adalah lagi-lagi tidak terdapat kesetaraan. Kondisinya jomplang antara yang berkesempatan dengan yang tidak memiliki kesempatan. Itu lebih besar yang tidak memiliki kesempatan berpendidikan. Lagi-lagi jomplang. Kekuatan militer tangguh, kekuatan ekonomi tangguh, kekuatan politik tangguh. Penyakit yang terjadi sama dengan Yunani kuno, Eropa yang dulu, yakni korupsi dalam kehidupan akibat kurang meratanya pendidikan. Saudara-saudara, dua cerita ini atau dua informasi sejarah ini perlu ditampilkan agar kita sebagai bangsa Indonesia, termasuk bangsa yang masih sangat muda, belum sampai satu abad, katakanlah tahun ini baru mencapai 90 tahun. Apa yang dapat kita simpulkan dari contoh besar satu kekaisaran yang umurnya 1/4 miliun dan satu kekaisaran atau khilafah yang umurnya 6 abad runtuh, jatuh, sirna, tinggal catatan-catatan sejarah. Ada yang mengagung-agungkan dan ada yang menginginkan untuk menghilangkan semuanya. Indonesia yang baru yang kita ada di dalamnya ini menjelang 100 tahun, dan nanti apa yang kita rasakan? Mari kita awali perjalanan Indonesia. Yang pertama, wujudnya Indonesia yang sepakati secara nasional itu baru 1928, ditandai dengan Sumpah Pemuda Terdidik yang isinya satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Tidak ada strata di dalam bahasa Indonesia. Menyebut dirinya aku, menyebut orang lain kamu, menyebut presiden kamu, di hadapan presiden aku. Ini tanpa strata. Sedangkan di zaman Romawi berstrata. Kaum elit menggunakan bahasa Latin, elit klasik. Orang awam bahasa Latin awam. Kita punya keunggulan. Kemudian satu bangsa kalau tidak diikat dengan Sumpah Pemuda ini akan terjadi berbagai bangsa. Maka terjadilah satu bangsa. Indonesia punya keistimewaan. Di Romawi, bangsa Romawi, namun pecah oleh bahasa.
sehingga strata bangsanya terpecah menjadi dua. Dalam Khilafah Utsmaniyah terpecah-pecah bahasanya. Ada bahasa Turki, ada bahasa Arab, dan ada bahasa lain-lainnya, dan tidak bisa disatukan bahasa itu. Kemudian satu tanah air Indonesia. Utsmaniyah tidak bisa mengatakan tanah air Utsmaniyah karena orang yang tinggal di Afrika masih membanggakan Afrika. Orang Mesir membanggakan Mesirnya, orang Syria membanggakan Syrianya, dan orang Italia membanggakan Italia. Indonesia mempunyai satu kesatuan. Ini keistimewaan Indonesia. Kemudian berjalan fase kedua 1945, dinyatakan Indonesia yang masih terjajah itu menjadi negara yang merdeka, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Indonesia terjajah menjadi Indonesia merdeka. Kemudian fase ketiga 1950 sampai 1965. Era ini kita namakan era demokrasi terpimpin. Masa ini ditandai dengan upaya membangun identitas nasional Indonesia. Saudara-saudara, membangun identitas nasional untuk menghadapi berbagai macam tantangan ketika itu, internal maupun eksternal. Ketika itu Indonesia mempunyai identitas, pernah berseberangan secara politik dengan negara tetangga. Namun Indonesia punya identitas tatkala zaman Orde Lama kalau dikatakan oleh bangsa Indonesia. Kemudian fase keempat periode 1966 sampai 1998. Orang mengatakan era Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Fokus utama adalah stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Saudara-saudara, ketika ini atau ketika Orde Baru, bangsa Indonesia sudah menyadari bahwa pendidikan bangsanya rata-rata belum menyelesaikan SD, maka dibangunlah berbagai macam sarana pendidikan atau infrastruktur pendidikan, namun masih tersebar di seluruh pulau-pulau Indonesia. Kemudian zaman reformasi 1998, zaman perubahan besar, termasuk di bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Masuk era tahun 2000-an, era modernisasi. Semua ditempuh untuk mencapai masyarakat modern. Kemudian era 2020-an, bangsa Indonesia atau negara Indonesia masuk pada kelompok G20. Bahkan terakhir masuk pada organisasi BRICS yang diharapkan mampu meningkatkan kerjasama ekonomi, memperluas akses pasar dan peluang perdagangan, peningkatan daya saing global, penguatan diplomasi, kemudian
kemudian transfer teknologi dan inovasi, dan diversifikasi mitra strategis dan lain-lainnya. Saudara-saudara, kalau dihitung pencapaian Indonesia dari sejak berdiri sampai hari ini, memang harus disyukuri. Infrastruktur kita bisa merasakan, walaupun belum rata. Pembangunan ekonomi sedang berjalan, pendidikan terlaksana, sekalipun nanti akan kita berikan satu koreksi. Kesehatan, energi, dan lingkungan hidup, saudara-saudara, itu dicapai dalam kualitas yang mumpuni, baik sosial budaya, teknologi, dan lain-lain. Saudara-saudara, mari kita membaca apa tujuan mengadakan pendidikan. Peran pendidikan untuk membangun bangsa: satu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini semua disepakati. Membentuk karakter bangsa. Tidak ada yang tidak sepakat. Mengurangi ketimpangan sosial. Disepakati. Mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Kemudian meningkatkan stabilitas dan pembangunan sosial. Kemudian mungkin yang terakhir, memberdayakan wanita, perempuan, dan komunitas yang tertinggal. Saudara-saudara, itu tujuan pendidikan sangat tinggi dan sangat mulia. Mari kita melihat Indonesia. Bagaimana penerapan pendidikan yang tadi disimpulkan dalam 6 poin untuk negara Indonesia. Saudara, negara Indonesia ini belum ada contoh di dunia. Tidak ada contohnya. Di dunia hanya ada satu-satunya negara yang punya prototip seperti Indonesia ini. Hanya Indonesia. Bayangkan, satu negara memiliki tidak kurang dari 17.000 pulau, besar maupun kecil. Bahkan catatan pemerintah mencapai 1.800 pulau. Kemudian dari sebegitu banyak pulau, sudah 6.000 yang dihuni oleh penduduk. 6.000 pulau lebih yang sudah dihuni oleh penduduk. Bayangkan, bangsa Indonesia tersebar di 6.000 pulau dari 17.000 lebih pulau. Saya membuka banyak buku, terlebih ensiklopedia, baik itu Britannica maupun Amerika, dan informasi-informasi yang bentuknya semacam ensiklopedia belum menemukan. Separuh daripada 6.000 pun tidak ada. Saya bertanya ke Google, Romawi kuno berapa pulau? Tidak bisa dijawab oleh Google. Lebih dari 1.000. Google hanya menjawab itu. Kita bertanya kepulauan yang ada di Kesultanan Ottoman, juga dijawab yang sama. Tapi begitu kita bertanya kepada
tentang Indonesia langsung dijawab 17.000 lebih. Bahkan pemerintah Indonesia mengatakan 18.500. Ini maknanya Indonesia harus ditangani spesifik Indonesia, tidak boleh menyontoh yang lain. Yang lain negara daratan. Amerika begitu luasnya, lebih besar dari Indonesia, namun hamparan yang besar satu. Ada Hawaii, beberapa pulau saja. Ada yang dekat Indonesia itu apa namanya? Satu kecil. Guam juga sama. Yang paling besar ketika itu di zaman modern adalah Uni Soviet, pun daratan. Dia tidak punya lautan yang hangat, sehingga menyimpan kapal induknya harus keluar daripada lautan yang dimiliki oleh Rusia ataupun Uni Soviet. Indonesia di sekujur badannya dilingkupi oleh lautan hangat, yang di sini berkembang segala macam makhluk di dalam laut, yang berkembang di lautan yang bisa beku ada di Indonesia, karena Indonesia lautannya hangat. Lagi-lagi mestinya dalam pendidikan kita tidak boleh menyontoh negara lain yang sesungguhnya hanya daratan. Maka buatlah contoh untuk diri sendiri dan orang lain. Mengatur negara kepulauan, pendidikannya tidak boleh disebar. Infrastruktur pendidikan Indonesia jangan disebar merata-rata di seluruh pulau, yang sudah barang pasti tidak bisa dikontrol dengan efektif dan efisien, baik itu kurikulum maupun kemampuan para peserta didik tidak bisa dikontrol. Maka tidak mungkin mendapatkan kesetaraan dalam pendidikan. Maka akan pincang, akan jomplang. Saudara-saudara, mari kita kembali pada contoh tadi. 1250 tahun hancur, tamat, hanya ada dalam sejarah. 600 tahun tamat, tidak ada lagi dalam sejarah, bahkan dikonotasikan dengan macam-macam yang negatif. Ternyata karena pendidikan. Oleh sebab itu contoh yang terbaik, dan kita buat contoh sendiri dan harus berani rombak gaya pelaksanaan pendidikan di Indonesia ini. Kalau boleh dikatakan harus ada reformasi, bukan sekedar reformasi, revolusi pendidikan, agar tercipta novelty daripada pendidikan. Hari ini diakui atau tidak, pendidikan Indonesia tidak setara, tidak bisa diakses oleh seluruh anak bangsa. Cita-cita pentingnya bangsa Indonesia dan mencerdaskan seluruh anak negeri atau bangsa Indonesia. Bagaimana kalau begitu? Karena saudara, 10 tahun lagi, kalau sekarang berapa? 90 tahun dari 45 ke sekarang 90. Oh, 80 tahun, maaf, 80 tahun sama dengan umur saya. Saya adik daripada kemerdekaan. Kemerdekaan tahun 45, saya tahun 46. 20 tahun ke depan masih banyak waktu untuk mempersiapkan bagaimana caranya
menyeimbangkan pendidikan anak bangsa Indonesia sehingga tidak terjadi hanya orang yang mampu saja yang mampu mengakses pendidikan yang mumpuni. Pemerintah bertanggung jawab. Memang modalnya sangat besar. Namun ini semua kalau ditempuh lebih kecil daripada kegagalan negara, bahkan kehilangan negara Republik Indonesia karena pendidikan. Kalau ini tidak ditempuh setelah 100 tahun dengan cara yang seperti ini, belum bisa dibayangkan Indonesia seperti apa. Sekalipun infrastruktur, ekonomi dan lain-lain maju, pendidikan jumlah. Ketidakseimbangan inilah yang membuat korupsi akan terjadi merajalela. Politik yang tidak untuk kepentingan rakyat bangsa Indonesia. Sekuat apapun pertahanan militer yang dimiliki, bila pendidikan bangsanya jomplang. Ingat, Romawi 1250 tahun hancur. Ottoman 600 tahun hancur. Saya menggali sedalam-dalamnya karena pendidikannya tidak setara. Dan kaum elit pintar dan rakyat jelata bodoh. Maka harus ditempuh untuk mempersiapkan Indonesia masih strong dengan memusatkan pendidikan. Memang tidak ada contohnya di dunia. Kita membuat contoh untuk dunia. Pusatkan pendidikan. Jangan disebar, tapi tidak bisa mengakses anak bangsa untuk masuk di dalamnya, untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang terpuji, yang gemlaut. Pusatkan. Kalaulah kita belum mampu memusatkan di setiap kabupaten, mari kita pusatkan terlebih dahulu di 38 provinsi. Kita punya peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 15 itu tidak kurang daripada 60 juta. Sebarang pasti memerlukan 10% guru, 6 juta. Sebarang pasti memerlukan tenaga-tenaga yang lain untuk mendukung pendidikan, 10%. Artinya 60 ditambah 1,2, 72 juta. Katakanlah 60 juta terlebih dahulu diselenggarakan di setiap provinsi. Penghuni pulau-pulau yang tidak terjangkau oleh kemajuan pendidikan ditarik semuanya ke markas pendidikan, ke kampus pendidikan, ke dormitori pendidikan, ke asrama besar pendidikan di setiap provinsi. Disiapkan tanah yang oleh negara 3.000 hektar, 500 untuk kepentingan infrastruktur yang bisa mendukung terlaksananya pendidikan, dan 2.500 untuk mendanai dirinya sendiri. Kurikulum diatur, semua peserta didik mampu mempraktekkan ilmu yang didapat. Apapun ilmu yang diberikan, dipraktekkan di lokasi pendidikan yang 1.500 hektar itu. Apapun. Itulah yang namanya revolusi pendidikan. Supaya punya novelty, punya ciri maju yang tidak dimiliki oleh
generasi pelanjut bangsa ini akan menjadi generasi yang terpuji, berpendidikan, tidak satu pun yang tidak berpendidikan. Inilah yang akan mempertahankan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, dan berdoa Indonesia abadi. Abadi tidak diukur ribu tahun, abadi tidak ada ukurannya. Ada sepanjang masa dunia ini, Indonesia tetap ada. Bagaimana kita punya cita-cita ribuan tahun? Kalau pelajaran anthemnya, lagu wajibnya tidak dihayati, kita bisa berbicara ribu tahun bahkan abadi karena kita menghayati apa anthem negara Indonesia di stanza ketiga. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Kalau sakti itu tidak bisa diganggu oleh siapapun. Sakti mondro kuno, orang cerdas dapat palu yang pandi sisanya kulino. Dihantam tombak laka-laka, ditusuk mantuk-mantuk. Semuanya menjadi satria wiratama karena terdidik secara seimbang. Satria wiratama, meluruk tanpa boro, menang tanpa masyarakat. Itu cita-cita leluhur bangsa Indonesia. Dengan pendidikan yang terkonsentrasi, semua Romawi punya disiplin, kita dengan itu punya disiplin. Romawi punya strategi, dengan cara pendidikan seperti itu kita punya strategi. Yang tidak dimiliki oleh Romawi, kita telah ada. Bangsa Indonesia punya dasar yang universal. Kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lain-lain, sampai kita bisa mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, antara dasar negara dan konstitusinya harus simetris, seimbang, sejajar. Kalau hari ini setelah tahun 1998 kita tidak menemukan dasar negara yang dihayati oleh bangsa, sehingga undang-undang dasarnya pun tidak simetris dengan dasar negaranya, maka tidak ada yang berpikir untuk menata ulang pendidikan, revolusi pendidikan. Ini memang ide ambisius, ambisius, namun tidak pernah dicita-citakan. Wajar-wajar saja bagi anak bangsa yang mengerti anthem negaranya. Hari ini siapapun tidak peduli terhadap anthem negaranya. Indonesia tanah berseri, tanah yang kita sayang. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Janji yang seperti ini harus diterapkan dalam pendidikan. Kalau semua sudah berjanji seperti ini, tidak siapapun yang bisa menghancurkan Indonesia. Dan tidak siapapun menjadi pimpinan Indonesia yang penipu. Pemimpin Indonesia yang penipu tidak berani menyatakan hakikat dirinya, karena tidak pernah terjadi Indonesia abadi. Jangan-jangan kita hafal jika stanza itu telah dikumandangkan oleh anak bangsa sejak tahun 1928 itu. Saudara-saudara, banyak orang menyatakan itu memerlukan biaya besar. Memang, apa bedanya dengan kita
tersebarnya pendidikan di pelosok-pelosok dengan yang disentralkan tadi tentang biaya. Memang kalau kita hitung start pertama satu kampus besar di luar tanah memerlukan 10 triliun untuk start pertama, kalikan kepada 38 baru 380 triliun. Negara bisa, negara mampu prioritaskan pendidikan bangsa yang seperti itu, tersentralkan, daripada yang lain-lain yang tidak jelas, yang biaya 100 efektifnya paling tinggi 25%. Kalau tidak mampu anggaran belanja negara, mari kita mengajak para donatur bangsa Indonesia yang mempunyai kemampuan, pasti mampu. Andainya juga tidak, mari kita berjanji kepada rakyat, kita anjurkan kepada negara, boleh membuka hutang dengan persetujuan rakyat untuk menanggulangi pendidikan yang tersentral ini, daripada 100 tahun di umurnya, 100 tahun di tahun 2045 Indonesia tampil dengan gamang, tidak kenal dirinya, kiblatnya kemana-mana. Saudara-saudara, inilah khutbah tanpa judul, dan judulnya di akhir, yaitu Revolusi Pendidikan Indonesia dan menuju mobility pendidikan Indonesia, dan ujungnya Indonesia must be strong, strengnya pendidikan yang terpadu tadi. Ada Allah yarhana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Mari kita berdoa. Allahumma ya Rabb, bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada, tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika, wa amisna ala sunnati wal jama'ah wa syauqi ila liqa'ik ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka, merdeka.